Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang bakal keluar pada UNBK Matematika SMP tahun 2019 bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like. Jika ada pertanyaan, komentar, koreksi silahkan isi kolom komen. Soal nomor 16. Andi akan membuat huruf L seperti pada gambar. Luas karton yang dibutuhkan Andi adalah, jadi solusinya, jika kita ingin menghitung luas dari bentuk L ini, maka kita bataskan menjadi dua daerah, yaitu begini. Nah, ini kita kasih batas, berarti panjang ini adalah 3. Kenapa? Karena dari sini ke sini adalah 5, sedangkan di sini ada 2, maka sisanya 3. Dan tingginya ini atau lebarnya adalah 6 cm, yaitu 2 tambah 4. Nah, daerah ini kita anggap daerah 1 dan daerah 2. Nah, maka luas daerah L ini adalah daerah 1 tambah daerah 2. Daerah 1 berarti berbentuk persegi panjang yang ukurannya adalah 3 kali 2. Dan yang daerah 2 adalah ukurannya adalah 2 kali 6. Ini dia. Sehingga ini kita kalikan. Berarti 6 ditambah 12. Yaitu 18. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 17, perhatikan diagram panah berikut. Ini ada semacam fungsi pemetaan, ya. Tentukan rumus fungsi dari A ke B. Nah, jika kita dihadapkan soal seperti ini, agar lebih gampang cukup kita uji nilai X atau nilai daerah asal yang ada. Dalam hal ini kita anggap X, ya. Kita ambil aja X-nya, jadi kita uji nilai X, kita ambil X-nya 6. Maka nanti kalau 6, hasilnya adalah 15. Ya, berarti F6 sama dengan 15. Nah, kita uji X ini pada option yang ada. Untuk yang pertama, kalau F6 berarti 2 dikali 6 tambah 7. Berarti 2 kali 6 adalah 12, tambah 7, 19. Berarti salah. Yang B, kita ganti X-nya 6, berarti 5 kali 6 kurang 12, 5 kali 6 30, kurang 12 itu 18, berarti masih salah. Yang C, 3 kali 6 18, kurang 2 16, gitu ya, masih salah. Dan D, 2 kali 6 adalah 12, ditambah 3, 15, jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 18, seorang pengamat berada pada puncak menara pada ketinggian 120 meter. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 dan perahu B dengan jarak 150 meter. Jika alas menara, perahu A dan perahu B segaris, maka jarak A ke B. Jadi kita gambar seperti ini. Ini dia. Ini menara, ini kita anggap A posisi perahu A, ini kita anggap perahu B, dan anggap ini titik C, ya, tinggi dari menara ini, ya. Jadi PC itu kita punya 120 karena tinggi menara 120. Ya. PA 130 karena ya melihat perahu A itu dengan jarak 130 dan B 150, ya. Nah, perhatikan segitiga PCB. Ini berlaku kalau segitiga siku-siku. Jadi di segitiganya siku-siku berlaku teorema Pythagoras, di mana PB kuadrat itu adalah PC kuadrat tambah CB kuadrat. Berarti 150 kuadrat sama dengan 120 kuadrat tambah CB kuadrat. Maka dapat ini 22.500, ini 14.400. Maka CB kuadrat adalah 22.500 dikurang 14.400, yaitu 8.100. Itu CB kuadrat. Maka CB adalah 90. Akar dari 8.100. Kemudian juga kita perhatikan segitiga ACP, di mana PA kuadrat itu adalah PC kuadrat tambah CA kuadrat. Kita ganti, berarti 130 kuadrat sama dengan 120 kuadrat tambah CA kuadrat, yaitu 16.900 sama dengan 14.400 tambah CA kuadrat, maka CA kuadrat kita kurangkan, yaitu 16.900 kurang 14.400, yaitu 2.500. Jelas CA-nya adalah 50. Nah, karena kita ingin mencari jarak A dengan B, maka
AB itu adalah CB dikurang CA. Karena kita punya CB 90 dan CA 50, berarti 90 dikurang 50, yaitu 40. Jadi jawabannya adalah D. So, nomor 19, dari data kegiatan sarapan pagi, 38 orang peserta didik. Ada 6 orang sarapan dengan roti dan nasi goreng, sedangkan 5 orang tidak sarapan pagi. Jika banyak peserta didik yang sarapan nasi goreng itu 2 kali dari peserta yang sarapannya roti, maka banyak peserta yang sarapannya nasi goreng saja adalah. Jadi solusinya untuk menyelesaikan masalah ini kita perbantu dengan diagram pen begini dia. Ini ada R kita anggap roti, N itu nasi goreng. Kita punya sampel atau semestanya adalah 38 orang jumlahnya. Dan yang menyukai keduanya yaitu 6 orang. Nah, berarti kita anggap yang suka roti saja kita anggap. Yang tidak suka adalah 5 orang. Ya, berarti tidak sarapan pagi ada 5 orang. Berarti yang suka roti saja kita anggap lambangnya X. Yang nasi goreng saja kita anggap dengan Y. Nah, di sini juga diketahui bahwa jumlah yang suka nasi goreng itu adalah 2 kali peserta sarapan roti. Berarti ya, ini bisa kita tulis berarti 2 nasi goreng, yaitu peserta nasi goreng itu sama dengan 2 kali peserta yang sarapan roti. Nah, sedangkan untuk N itu adalah Y tambah 6. R itu adalah X tambah 6. Lihat di sini di diagram pennya. Seperti ini. Berarti Y tambah 6 sama dengan 2X tambah 6. Gitu dia. 2 kali ke dalam. Berarti 2X tambah 12. Maka Y sama dengan 2X tambah 12 kurang 6, yaitu 2X tambah 6. Kemudian jumlah yang sarapan berarti X tambah 6 tambah Y sama dengan 38 kurang 5. Berarti begini. X tambah 6 tambah Y sama dengan 38 kurang 5. Berarti 38 kurang 5 itu 33. Berarti X tambah Y. Ini 33, ini juga pindah kurang 6. Ya. Kita punya Y 2X tambah 6 kita ganti. Berarti X tambah 2X tambah 6 sama dengan 27. Karena 33 kurang 6. Berarti ini menjadi 3X. Ini 6 pindah. Berarti 27 kurang 6 yaitu 21. Berarti X adalah 7. Karena 21 kita bagi 3. Sehingga karena yang nasi goreng saja berarti nilai Y. Berarti Y sama dengan 2X tambah 6. Kita ganti X-nya 7. Berarti 2 kali 7 tambah 6. Berarti 2 kali 7 itu 14 tambah 6 berarti 20. Jadi penyuka nasi gorengnya adalah 20 sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 20, perhatikan gambar berikut. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Tentukan besar sudut ADB. Oke. Yang pertama, karena kita ingin mencari sudut ADB, ADB itu adalah sudut keliling, di mana dia memiliki busur AB, berarti kita harus mencari sudut AOB dulu. Nah, sudut AOB dengan BOC bisa kita cari begini. Sudut AOB ditambah sudut BOC adalah 180 derajat, karena dia saling pelurus, begitu. Kita punya sudut BOC adalah 105, berarti sudut AOB adalah 110 kurang 105, yaitu 75. Sehingga, ya ini sudut 75. Sehingga kita peroleh sudut ADB itu adalah setengah sudut AOB. Karena prinsipnya sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Karena sudut pusatnya 75, berarti setengah dari 75, yaitu 37,5. Jadi, jawabannya adalah A. Soal nomor 21, Revi menabung di sebuah bank sebesar 2 juta. Setelah 5 bulan uang Revi menjadi 2.165.000. Tentukan besar suku bunga bank per tahun, ya. Berarti pertama kita cari dulu persen bunga untuk 5 bulan, ya. Uang tabungan itu sama dengan modal awal ditambah bunga. Dalam hal ini tabungan kita itu 2.165.000, modal awalnya 2 juta, jelas bunganya adalah 165.000, ya. Jadi persen bunga itu adalah
Ya, ini untuk 5 bulan. Persen bunga yaitu bunga per modal dikali 100%. Berarti 165.000 per 2 juta. Karena modal kita 2 juta dikali 100%. Maka ini kita bagi dahulu. 165.000 bagi 2 juta yaitu 0,0825 kali 100% yaitu 8,25% gitu. Ini untuk 5 bulan. Karena kita ingin mencari bunga setahun itu 12 bulan, cukup kita gunakan perbandingan, yaitu bunga 12 untuk 12 bulan per bunga untuk 5 bulan itu sama dengan 12 per 5 ya. Kita ganti, ini kali ke sini saja. Berarti 12 per 5 dikali persen bunga 5 bulan, yaitu 12 per 5 dikali 8,25%, yaitu kita kali 99% per 5. Kita bagi, maka kita peroleh 19,8%. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 22, bentuk sederhana dari 2 akar 40 kurang 8 akar 2 per 2 akar 10 tambah 2 akar 18 ya. Pertama, bentuk ini kita sederhanakan dulu, yaitu kita sederhanakan bentuk akar 40 dengan akar 18. 40 ini 4 kali 10 dan 18 adalah 9 kali 2. Akar 4 yaitu 2, berarti 2 kali 2 akar 10, 8 akar 2 per 2 akar 10 tambah akar 9 itu 3. Kita kalikan, berarti 4 akar 10 kurang 8 akar 2 per 2 akar 10 tambah 6 akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita rasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan dari penyebut. Kalau di sini tambah, maka sekawannya adalah kurang. Ini dia. Jadi 2 akar 10 kurang 6 akar 2 per 2 akar 10 kurang 6 akar 2. Maka kita kalikan, ini dia. 4 akar 10 kali 2 akar 10 ini 8 kali 10. Karena akar kali akar tinggal bilangannya saja. 4 akar 10 kali 6 akar 2, 24 akar 20. 8 akar 2 dikali 2 akar 10 itu min 16 akar 20. Ini menjadi 24. Ya, 8 kali min 8 kali min 6 adalah 48 kali 2 per yang bagian penyebut cukup 2 akar 10 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat. Maka yang kita peroleh ini 80, ini 96, ini kita jumlahkan menjadi min 40 akar 20. Ini kita jumlahkan, yang bagian bawah kita kuadratkan menjadi 4 kali 10, ini menjadi 36 kali 2. 80 tambah 96 adalah 176 kurang 40. 20 itu adalah 2 akar 5. Ini kita kalikan 40 kurang 72. Menjadi 176 kurang 80 akar 5 per min 32. Sama-sama bagi 16, min 16. Ini dia. Maka kita peroleh, ini bagi min 16, min 11 tambah 5 akar 5 per 2. Maka kita urutkan yang positif terlebih dahulu. 5 akar 5 kurang 11 per 2. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 23, jumlah bilangan kelipatan 2 dan 3 antara 200 dan 400 adalah. Jadi kalau dia kelipatan 2 dan 3 itu artinya dia adalah kelipatan 6. Berarti bilangan yang paling pertama kelipatan 6 yaitu 204. Dan yang paling akhir sebelum 400 adalah 396. Ini bisa bagi 6, ini bisa bagi 6. Cirinya, pertama kalau dia bisa bagi 6, pertama dia genap. Yang kedua, kita jumlahkan bilangannya bisa dibagi 3. Gitu ya. Misalnya 2 tambah 0 tambah 4 kan 6, bisa kita bagi 3. Ya. Ini juga 3 tambah 9 tambah 6, bisa kita bagi 3. Itu ciri bilangan kelipatan 6. Ya. Maka yang pertama kita anggap sebagai U1 ya, suku pertama yaitu 204 dengan selisihnya 6 karena dia kelipatan 6 berarti tambah 6 tambah 6 tambah 6 dan suku terakhirnya 396. Kita nggak tahu ini suku keberapa ya. Nah, berarti kalau dia penambahan tetap berarti dia merupakan deret barisan aritmatika gitu ya. Berarti kita konsep barisan aritmatika bahwa UN itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, kita punya UN 396, kita sudah punya A 204, kita punya B 6. Ya, ini kita pindahkan, ini kali ke dalam, berarti 396 kurang 204 sama dengan 6M kurang 6.
Ini dapat kurangnya adalah 192 ditambah 6 sama dengan 6M, yaitu 198 sama dengan 6N, maka dapat N adalah 33. Karena ditanya jumlah bilangannya, berarti konsepnya adalah SN. Berarti SN itu adalah N per 2 dikali A tambah UN. Karena N kita 33 berarti S 33. Berarti 33 per 2, A kita 204, UN kita 396. Berarti ini 600 ya. Bisa kita bagi dapat 300. Berarti 300 kali 33 yaitu 9.900. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 24, perhatikan gambar di bawah ini. Ini dia segitiga ya. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD, maka panjang BF adalah. Solusinya ini kita anggap titik G. Ya, pertama kita beri ini titik G. Perhatikan bahwa BF ditambah CFC itu adalah BC. Ini BC ya. Berarti BC itu adalah sama dengan AB. Sedangkan AB adalah 8, berarti BF tambah FC sama dengan 8. Maka BF sama dengan 8 dikurang FC. Oke, perhatikan gambar berikut, yaitu segitiga ABF dengan segitiga CGF, yaitu dia sebangun ya, karena memiliki sudut berseberangan dalam ini dia bertolak belakang satu, dan dia memiliki kalau dia diketahui sudut yang sama, dua sudut yang sama, berarti dia sebangun. Artinya segitiga ABF sebangun dengan segitiga CGF. Nah, kalau dia sebangun, maka AB per CG ini dia sama dengan BF per FC itu ya. Kita punya AB 8, nanti 8 per CG, BF itu sendiri adalah 8 dikurang FC per FC. Kita kali silang begini. Berarti ini 8 FC sama dengan 8 CG dikurang CG kali FC ya. Artinya CG kali FC sama dengan 8 CG kurang 8 FC. Kemudian kita punya, perhatikan CG ditambah GD, CG tambah GD itu sama dengan CD. Berarti CD kita juga sama dengan 8. Jadi CG tambah GD adalah 8. Artinya GD sama dengan 8 kurang CG. Nah, perhatikan segitiga ABF, ini juga masih ABF dengan GDE. GDE bahwa AB per GD, nah gitu deh. AB per GD itu akan sama dengan BF per DED atau DE sama ya. Artinya ini 8 per, kita punya GD 8 kurang CG sama dengan BF itu tadi 8 kurang FC, ED adalah 2. Kita kali silang, ini dia. Ini dia, berarti 16 sama dengan 8 CG dikali 8 kurang FC ya. 8 kurang GD dikali 8 kurang FC. Kita kalikan, ini dia. Ini 64 min 8 FC min 8 CG, CG kali FC. Nah, kita punya CG kali FC adalah 8 CG kurang 8 FC. Ini dia ya. Nampak pendekatan ke sini? Berarti min 8 FC min 8 CG, CG kali FC adalah 8 CG kurang 8 FC. Nah, di sini jelas CG habis. Berarti ini tinggal min 48, ini min 8 FC dikurang 8 FC min 16 FC. Maka jelas FC-nya 3. Karena ditanya BF, ya kita punya BF tadi 8 kurang FC dan FC kita 3, maka 8 dikurang 3 yaitu 5. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 25, pada gambar di samping garis K dan L berpotongan tegak lurus. Garis K memotong sumbu X di titik B. Koordinat titik B adalah, jadi pertama kita misalkan titik B itu adalah A, 0. Kenapa 0? Karena dia memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Dan titik X yang kita tidak ketahui, kita anggap A, berarti A, 0. Ya. Anggap ini titik A dan ini adalah titik C, gitu. Maka A itu adalah min 2,0, C itu adalah 0,6. Ya. Konsep gradien itu untuk dua titik adalah M, berarti gradien itu kita lambangkan M. M itu sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Berarti gradien garis L
garis L itu melalui titik A dengan C, berarti YA kurang YC per XA kurang XC, yaitu 0 kurang 6. Ya, karena Y pada A 0 kurang 6 per min 2 kurang 0. Karena X di A adalah min 2, X di C adalah 0. Berarti min 2 kurang 0. Berarti min 6 per min 2 yaitu 3. Ya. Berarti karena garis K tegak lurus dengan garis L, maka ML kali MK sama dengan min 1. Ini prinsip jika dua garis saling tegak lurus. Nah, di sini ya, berarti 3 sama dengan gradien dari garis K sama dengan min 1, berarti gradien K adalah min 1/3. Nah, sehingga kita punya gradien K itu adalah min 1/3 dan B itu adalah A,0 melalui C 0,6, maka berarti YC kurang YB per XC kurang XB, ya. Karena garis K itu melalui titik B dengan C. Maka kita peroleh YC adalah 6, berarti 6 kurang 0 per 0 kurang A. Berarti 6 per min A sama dengan min 1/3. Kita kali silang saja. Di 6 kali 3 18. Ini min A kali min jadi A. Berarti 18 sama dengan A. Sehingga titik B itu adalah A,0 yaitu 18,0. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 26, nilai rata-rata 8 orang siswa adalah 6,5. Satu siswa mempunyai nilai 10 keluar dari kelompok tersebut. Maka nilai rata-rata 7 orang siswa adalah. Jadi konsep untuk rata-rata data kelompok, maka konsep begini. X bar sama dengan N1X1 tambah N2X2 tambah N3X3 per N1 tambah N2 tambah N3. Ini kalau datanya ada 3 kelompok. Nah, di sini kita anggap yang N1-nya 8, maka X1-nya adalah 6,5. Karena N1-nya min 1. Kenapa min 1? Karena dia keluar, jadi dianggap min 1. Ya, min 1 dengan X2-nya adalah 10. Maka nilai rata-rata untuk 7 orangnya, X bar sama dengan N1X1 tambah N2X2 per N1 ditambah N2. Kenapa dia, ini 8, ini 6,5, N2 min 1, X2 10 per 8 tambah min 1. Berarti ini 52 kurang 10 per 7. Nah, ini dia jadi 7 untuk 7 orang ya. Karena 8 ditambah min 1, 7. Berarti ini dapat 42 per 7. Berarti 42 dibagi 7 adalah 6. Jadi rata-rata untuk 7 orang itu adalah 6. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 27, hasil dari min 2 kali 3 tambah 5 dibagi 7 kurang min 1. Jadi kalau soal seperti ini, lebih ringkasnya adalah kita mengerjakan yang berada dalam kurung. Berarti 3 tambah 5 ini kita selesaikan, 7 kurang min 1 kita selesaikan. 3 tambah 5 itu 8, karena dia titik 2 bagi, berarti per 7 kurang min 1 juga 8. Nah, berarti 2 kali 8 per 8. Berarti ini 8 bisa kita bagi, maka dapat min 2. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 28, selisih uang adik dan kakak adalah 10.000. 2 kali uang kakak ditambah uang adik adalah 40.000. Jumlah uang mereka adalah. Yang pertama, selisih uang adik dan kakak adalah 10.000. Adik kita anggap lambangnya A, kakak kita lambangkan dengan K. Berarti A kurang K adalah 10.000. Artinya A itu adalah 10.000 tambah K. Kemudian 2 kali uang kakak ditambah uang adik adalah 40.000. Berarti 2K ditambah A sama dengan 40.000. Nah, di sini kita punya A 10.000 tambah K. Kita ganti ini dia. Berarti A itu adalah 10.000 tambah K. Berarti 2K ditambah 10.000 tambah K itu 40.000. Artinya 2K tambah K 3K, 40.000 kurang 10.000 yaitu 30.000. Berarti 3K 30.000, maka K adalah 10.000. Karena K kita 10.000, maka kita peroleh A. A itu 10.000 ditambah K. Dan nilai K kita 10.000, maka A sama dengan 10.000 tambah 10.000 yaitu 20.000. Sehingga jumlah uang mereka yaitu A tambah K, berarti 20.000 tambah 10.000 yaitu 30.000. Jadi jumlah uang mereka adalah 30.000. Sehingga jawabannya adalah B.
Soal nomor 29, pada gambar berikut panjang FL sama dengan KD yaitu 12 ya, FK 4, FMDE 16 ya. Keliling bangun tersebut adalah, nah ini dia. Jadi kalau keliling bangun ini cukup kita jumlahkan yang tipe-tipenya saja. Artinya ML tambah LF tambah FK tambah KE tambah ED tambah DM gitu. Berarti kita ganti semua. Berarti 20, ML kita 20, LF 12, FK 4 ya. KE itu 20, ED kita punya 16 dan DM itu 8. Maka kita jumlahkan semuanya, maka kita peroleh 80. Jadi keliling bangun ini adalah 80. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 30, suhu di kota Jakarta hari ini adalah 28 derajat Celcius. Pada saat yang sama di kota London 30 derajat Celcius di bawah suhu kota Jakarta. Suhu di kota London adalah, jadi ini kita anggap perbatasannya. Ini 20 derajat Celcius untuk Jakarta. Jadi 30 derajat di bawahnya adalah suhu dari London. Tanggap X. Berarti suhu London itu adalah 28 dikurang 30 derajat gitu dia. Berarti kita peroleh min 2 derajat Celcius. Jadi suhu London adalah min 2 derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan UNBK tahun 2019. Sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silakan klik like. Jika ada pertanyaan, koreksi, komen, silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.